Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin di Ngomongin Inter. Sedikit-sedikit ngomongin tetangga juga boleh. Mumpung aku bilang ngomongin tetangga. Nah ini kemarin apa tadi pagi ada ribut-ribut lumayan di grup soal si Pulisic sombong bahwa mereka percaya diri akan memenangkan Scudetto. Tapi kemudian aku lihat beritanya, soalnya aku tahu Pulisic ini sering aku ajak nongkrong bareng, minum kopi bareng, orangnya nggak sombong. Nah ternyata kalau di judulnya sih, if we play like this, kalau kami bermain seperti ini, kami bisa memenangkan Scudetto. Nah kemudian kutipan aslinya itu seperti ini. Nah ini dia. Kalau kami bermain seperti ini, kami memiliki kesempatan besar untuk memenangkan Scudetto atau League title, maksudnya kejuaraan Liga di Liga Italia. Ya menurutku sih ini wajar-wajar aja. Orang yang bermental juara itu biasa. Wah kami bisa menang kalau seperti ini. Nggak ada masalah sih menurutku. Ini tidak yang bernada sombong begitu. Aku sudah cek langsung sama dia. Kamu ngapain sombong gitu? Enggak kok. Aku cuma bilang kalau gini. Jadi intermezzo ya. Nah next. Nah ini yang lumayan penting tentang Sarri. Dia bilang, I'm angry with FIFA, UEFA, and everyone else. Ini kaitannya apa? Aku akan bahas sekarang ya. Nah, Lazio ini kan sekarang sedang terdampar di papan tengah, bahkan mungkin papan bawah ya, 15. Kebetulan nih bersaudara Roma ini, Lazio sama Roma itu, Lazio ada di peringkat 15, Roma ada di peringkat 12. Ini lupa aku itu. Nah, intinya adalah begini, yang dikomplain Sarri itu adalah memang dia berapa kali kalah gitu. 3 kali kalah kalau nggak salah ya Lazio. 4 kali kalah bahkan. Yang dia permasalahkan itu adalah 2 pertandingan awal Lazio kalah menghadapi lawan yang di atas kertas harusnya mereka bisa kalahkan. Tapi kemudian yang dia komplain adalah secara berturut-turut Lazio melawan Napoli, Juve, dan Milan. Ya tentu saja kita tahu bahwa ini pertandingannya sulit dimenangkan. Tapi yang aku mau bahas bukan itu, melainkan ini. Saat ini dia, agak keras. Aku berharap Liga Italia, FIFA, UEFA, dan FIGC bertanggung jawab. Kenapa? Ini terkait dengan banyaknya cedera. Karena Inter sendiri sudah mengalami setiap 3 hari itu main. Dibilang ada jeda internasional. Masalahnya hampir semua pemain Inter itu adalah pemain inti di timnas masing-masing. Jadi yang namanya jeda internasional itu bukan jeda, melainkan itu jeda internasional berapa, seminggu apa 2 minggu, itu seminggu kalau nggak salah. Itu 2 kali main Pak. Habis itu main lagi Liga Champions, terus Liga, sekarang Liga dalam 1 minggu 3 kali. Nah sehingga dia bilang ada 50 pemain yang mengalami cedera otot. Ini jelas bukan suatu kebetulan, dan kebetulan Inter juga sudah mulai mengalami dari Arnautovic cedera, kemudian siapa lagi, Fratesi, kemudian si Alexis Sanchez sempat ini anemia, kemudian Cuadrado juga cedera. Dan yang mengalami ini bukan cuma Inter, jadi ya ini sebuah komplain yang menurutku valid. Itu untuk ini ya, terima kasih buat Sari karena sudah mengungkapkan kekhawatiran kami. Oke, berikutnya adalah soal Marcus Thuram. Nah, ini yang aku bilang bahwa Marcus Thuram itu tampil bagus di lawan Salernitana. Karena banyak yang bilang, wah Thuram kok jelek mainnya. Wah Thuram kok ngegol. Padahal aku sudah tunjukin, Thuram itu sampai saat ini dia sudah mencetak 2 gol, 4 assist. Kalau dijumlahkan ini berarti dia terlibat dalam 6 gol Inter Milan. Ibaratnya, bukan ibarat, namanya itu kontribusi, direct contribution. Ini untuk seorang pemain baru, ini adalah angka yang bagus. Siapa ada pemain baru yang angkanya sebagus ini? Nggak ada. Nanti kita akan bahas soal ini, perbandingan striker-striker top di Liga Italia. Nah, khusus untuk pertandingan lawan Salernitana, dia mendapat pujian dari segi permainan, dari segi kecepatan, kemudian dribble dia. Terutama di babak kedua, kan aku bilang di babak pertama chemistry antara Thuram dan Alexis Sanchez ini nggak nyambung. Dan aku sih tidak terlalu menyalahkan Alexis Sanchez ya, karena Alexis Sanchez itu kan dia tidak ikut pramusim, bahkan dia di pertandingan keberapa baru join Inter, kemudian isi anemia lagi kan. Nah, sedangkan Thuram, yang dilakukan Alexis Sanchez itu adalah dia sangat banyak turun ke belakang sehingga Thuram sendiri di depan. Sedangkan Lautaro, dia juga banyak turun ke belakang.
bahkan sampai ke dekat kotak penalti sendiri. Tapi setelah itu yang dia lakukan adalah langsung ngegas ke depan lagi. Dan ini juga sangat terbantu dengan Lautaro itu kan main di menit ke 57 atau 55 kalau nggak salah. Pemain-pemain lawan sudah agak capek. Di sisi lain, Lautaro juga tahu, wah aku cuma main 35 menit aja, jadi nggak perlu nyimpen tenaga. Ya itu dia, wah naik turun. Nah, kebetulan karena Thuram memang sudah sangat terbiasa bermain dengan Lautaro, sehingga Lautaro masuk, dia makin klik. Dan ini sangat terlihat di gol pertama Lautaro. Yang aku tunjukin kemarin itu kan, bola dari Sommer ke arah Lautaro, dia sangat berdekatan dengan Thuram. Lautaro tahan dada. Tahan dada itu langsung diambil oleh Thuram, Lautaro langsung cari posisi. Ini di sini kelihatan banget chemistry antara mereka berdua tuh sudah sangat nyambung. Dan selain itu, selain assist yang dia cetak itu emang sepanjang babak kedua Thuram sangat mengancam gawang Salernitana. Itu jadi menurutku ya layak dia mendapat pujian. Kemudian berikutnya ada kabar gembira. Mantan pemain Juventus yang sudah diterima oleh Kurvanort yaitu si Cuaks ini besok atau hari ini ya akan berlatih secara full bersama tim. Kemungkinan, ini baru kemungkinan, lawan Benfica dia bisa bermain, tapi kayaknya cuma dari cadangan aja. Walaupun Inzaghi omongnya beda lagi, nanti kita akan bahas. At least dia sudah latihan full, berarti kita bisa lah ini. Karena Dumfries kan udah capek dia. Kemarin mainnya hampir full itu. Menit keberapa itu? Menit 80 baru diganti sama Darmian kan. Nah, kemudian Carlos Augusto ini berita yang agak sebelumnya, tapi aku tertarik dengan pernyataan dia. Lagi-lagi menegaskan bagaimana Inter Milan itu adalah sebuah family. Kenapa banyak banget pemain yang ingin main di Inter? Karena kalau dari segi gaji, gaji yang ditawarkan Inter biasa-biasa aja, nggak istimewa. Bahkan mungkin Juventus nawarin lebih kan. Milan juga mungkin kan mereka kaya banget, beli pemain cash langsung banyak, tapi kodian. Nah, dia bilang gini, saya sangat bahagia dengan bagaimana apa yang saya alami di sini, bagaimana saya bersosialisasi, how things are going. Kemudian dia juga bilang rekan-rekan saya dan staff sangat membantuku untuk beradaptasi, fitting in, dan tentu saja sangat mudah beradaptasi di sini. Tuh kan bener kan, Augusto aja bilang gitu. Apalagi Augusto ini asalnya dari Monza. Monza ini kan sebenarnya kayak apa ya, anak angkatnya Milan. Tapi aku nggak ngerti gimana Monza itu kok malah lebih dekat ke Inter daripada lebih dekat ke Milan. Entah. Kemudian Lautaro. Ini masih menyoal soal 4 gol luar biasa Lautaro Martinez. Nah, kemarin aku udah bilang bahwa dia adalah pemain pertama yang mencetak poker atau quadrick dari pemain pengganti. Sebagai pemain pengganti, sorry. Karena kalau mencetak 4 gol ada kan kemarin lawan Montella, Icardi, kemudian siapa lagi tuh ada, aku lupa disebutkan. Yang hebatnya adalah dia satu mencetaknya sebagai pemain pengganti dan ternyata 4 gol itu dicetak hanya dalam waktu 27 menit. Dihitung dari gol pertama, dalam 27 menit kemudian dia mencetak 4 gol. Walaupun ya jelas seperti yang aku bilang, Lautaro sangat diuntungkan dengan keadaan di mana pemain-pemain Salernitana juga sudah mulai kelelahan ya, tapi tetap buktinya tidak ada striker lain yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Lautaro. Itu aja sih. Jadi kalau bilang, orang pemainnya udah capek, bahkan ada yang bilang, wah harusnya offside gol pertama. Gak usah lah aku sebut siapa yang ngomong gitu, kalian pasti tahu, orang udah banyak tuh di medsos. Next, nah Inzaghi ini aku bilang bahwa walaupun Cuadrado udah mulai berlatih, tapi Inzaghi bilang, tidak memperkirakan bahwa ada pemain yang bisa kembali dari injury. Yang injury itu kan ada Arnautovic, kemudian Fratesi, kemudian Cuadrado, kemudian Sensi. Dari 4 pemain ini katanya tidak ada satupun yang diperkirakan oleh Inzaghi akan bermain lawan Benfica. Nah ini dia, mana itu? I don't think so. Dengan semua permainan yang sangat berdekatan, ini akan sangat memudahkan jika kami memiliki Fratesi, Cuadrado, Arnautovic, dan Sensi. Kami harap mereka bisa segera kembali karena bermain sangat sering itu tidak mudah. Tapi
eh, ada hal yang menarik, yaitu sudah mainnya mepet banget. Kemudian Inter itu juga tim dengan pemain yang sangat banyak berlari. Terutama ternyata ketika Inter lawan Sassuolo, itu adalah secara dilihat dari data, di pertandingan itu paling banyak pemain Inter itu berlari. Tapi sayangnya ya kita tidak bisa memenangkan pertandingan. Dia bilang ini, pertandingan tertentu membutuhkan sebuah usaha secara fisik yang besar. Nah, kemudian lawan Salernitana, kami memulai dengan sangat bagus, kemudian pemain pengganti masuk sehingga effort atau usaha secara fisik ini bisa dipertahankan dan Inter bisa melibas Salernitana. Itu menurut dia salah satu kuncinya itu adalah fisik permainan, bukan cuma masalah teknik, terutama dengan Mkhitaryan masuk. Ini ada kebetulan ada juga di sini. Nah, Davy Klaassen ini yang kurang banget di babak pertama. Dia struggling itu artinya nggak dapat ininya performa yang diinginkan itu. Seperti yang aku bilang, ini dari Leiterista bahwa throughout his time on the pitch, ketika Klaassen dia memegang bola, bukan dipegang gini, maksudnya dia ketika dia mendapat bola, dia bisa melakukan sesuatu yang berguna. Nah, ini aku bilang terutama ketika mendekati kotak penalti lawan. Ini dia tuh kan. Klaassen look very much at home in and around the penalty area. Nah kan, bener kan aku bilang, analis ini, walaupun analis layar kaca, Interista aja analisanya sama denganku. Nah, kemudian kekurangannya juga sama. Pengaruh dari midfielder ini mulai meredup ketika dalam keadaan tertekan. Terutama ketika kalau kawan-kawan ingat di babak pertama sekitar 10 atau 15 menit yang aku bilang Inter itu gelagapan itu. Ketika Salernitana semakin menaikkan pemainnya untuk melakukan pressing dari depan. Nah, disinilah Klaassen ketika dia dekat dengan daerah kotak penalti sendiri, dengan ada space yang sangat sedikit diberikan oleh Salernitana karena mereka melakukan pressing high, dia kesulitan. Dia tidak bisa, bukan tidak bisa ya, dia tidak tahu kapan harus melepaskan diri dari pressing lawan, sehingga ya tidak terlibat jadinya. Pemain-pemain Inter nggak bisa mau ngasih umpan ke dia karena terlalu dekat dengan pemain Salernitana. Takut diserobot dan sebagainya. Nah, ini yang diistilahkan dengan ini. Salernitana terlalu mudah menembus space yang seharusnya ditutup oleh Klaassen. Menurutku ini bukan hal yang bukan hal yang tidak bisa diperbaiki. Seiring dengan berjalannya waktu, aku yakin dia akan semakin membaik. Seperti yang aku bilang, Eriksen juga seperti ini dulu ketika baru join dengan Inter. Begitu bro. Nah, sekarang baru kita bahas Serie A. Kawan-kawan pasti tahu, dengan kemenangan Inter kembali ke puncak klasemen dengan 18 poin. Poinnya sama dengan Milan, tapi Inter unggul selisih gol sangat jauh, itu dia. 16 selisih gol berbanding 7, lebih dari 2 kali lipatnya. Nah, yang menarik di sini adalah di statistik pencetak gol terbanyak itu adalah Lautaro Martinez dengan 9 gol. Di kedua itu adalah ada Osimhen dengan 5 gol. Kita turun ke assist, ada Marcus Thuram juga di puncak. Nah, makanya aku ketika Thuram diejekin oleh fans Milan, dibilang suram, aku nggak ngerti. Ini mereka ngerti apa nggak pemain? Kayaknya mereka nggak nonton pemain Inter, cuma ngelihat bahwa wah Thuram nggak ada di daftar pencetak gol terbanyak. Wah berarti Inter rugi. Mungkin gitu maksudnya. Tapi Thuram itu sebenarnya aku bilang dia sudah mencetak 2 gol, 4 assist. Ini aku tunjukin. Nah, ini 2 gol, 4 assist. Harusnya aku nggak ngerti ini kenapa 6 assist. Harusnya 4 assist ya. Jadi totalnya itu 6. Nah, yang lebih menarik lagi adalah selain menciptakan 4 assist 2 gol ini, dia juga sudah, kalau nggak salah hitung, itu sudah 2 bikin penalti untuk Inter Milan. Ini karena memang dia adalah tipikal pemain yang satu, dia punya kecepatan, 2, dia punya dribble yang bagus. Nah, ketika dia melakukannya di dalam kotak penalti, ini memang beresiko bikin pelanggaran oleh tim lawan. Bahkan kemarin lawan Salernitana itu sebenarnya dia sebelum dapat penalti itu 2 kali dijatuhkan oleh pemain Salernitana di kotak penalti. Kalau yang
Yang kedua itu mungkin 50-50. Tapi yang pertama itu udah kelihatan banget didorong. Tapi itu tidak disemprit. Makanya ada lagi bilang, wow, diving, wah pura-pura, wah voucher. Hey, nonton nggak orang memang itu yang ketiga kan jelas banget. Bahkan ketika udah jatuh pun itu kaosnya itu masih ditarik sama pemain Salernitana. Nah sekarang yang aku inginkan adalah membandingkan antara Thuram dengan beberapa striker yang hebat di Serie A. Pertama, wah mantan kita, Romelu Lukaku Bolingoli. Dia itu dari 5 penampilan baru mencetak 3 gol. Kalah sama Thuram. Mungkin jumlah golnya lebih banyak, tapi asisnya Thuram udah 4. Jadi ini masih jauh. Kemudian Pinamonti. Nah ini menarik. Dia mencetak 4 gol. Lebih banyak golnya tapi tidak ada asis sama sekali. Dan kebetulan memang Pinamonti juga sebagai fungsinya itu sebagai striker tengah, penyerang tengah. Memang dia diharapkan sebagai goal getter utama Sassuolo. Tapi kalau kita hitung kontribusi gol, direct contribution termasuk assist itu ya masih kalah. Kemudian Retegi ini Pak, aduh lagi-lagi kita dibikin nyesel. Lumayan ini. 3 gol 1 assist. Aduh ini cuma 14 juta loh. Padahal sudah deal 3 gol 1 assist dari 7 penampilan. Belum lagi di Coppa Italia dia juga sudah nyetak ini. Nih di Coppa Italia sudah 2 gol 1 assist. Berarti berapa ini? 1 tambah 7 dari 8 penampilan dia sudah mencetak 5 gol 2 assist. Wah. Berikutnya saat ini mungkin pemain termahal di Serie A mungkin kalau dijual ya. Dari 7 penampilan baru nyetak 5 gol. Di Liga Champions 1 assist. Ini juga masih kalah sama Thuram. Kemudian, nah ini nih. Paulo Dybala lumayan ini 2 gol 2 assist dari 5 penampilan saja. Karena Dybala ini kan rawan cedera. Mourinho sendiri bilang bahwa memainkan Dybala itu dia harus menghitung. Nggak bisa benar-benar 90 menit. Nggak bisa. Kalau terlalu kelelahan, lagi cedera otot gitu. Jadi aku ya apakah kita nyesel nggak dapat Dybala? Aduh kurang tahu ya apakah nyesel atau enggak, aku ragu. Dan kemudian kita ambil striker Juventus Dusan Vlahovic. Dari 6 penampilan dia mencetak 4 gol 1 assist. Di Liga Champions aku nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa dia belum ada penampilan di Liga Champions. Hanya ada di Serie A saja. 4 gol 1 assist. Berarti kan total 5 masih kalah juga dengan Thuram. Apalagi sama Lautaro. Kemudian nah ini raja asisnya Itali, Domenico Berardi. 4 penampilan, 4 gol 1 asis. Gila luar biasa Berardi. Cuma 4 kali loh main. Coba bisa ke Inter ini jadikan second striker kali bisa ya. Atau bisa dididik jadi wingback. Nah mungkin kawan-kawan heran, kok nggak ada pemain Milan? Aku lupa. Oke sekarang aku cariin untuk Milan ya. Nah, ini dia Jirayut. Jirayut lumayan ini. Dari 6 penampilan dia mencetak 4 gol 3 assist. Berarti itu total 7 kontribusi. Wow, kalah Thuram ini kalau dibandingkan Giroud. Tapi dari 4 gol ini 3 penalti, Pak. Kalau Lautaro kan cuma 1 penaltinya, 9 gol, 1 penalti. Kalau dikurang itu masih 8 gol. Oh, jauh. Kemudian yang kedua kan katanya Okafor. Nah ini Okafor berapa dia? Di Serie A 2 gol ya lumayan. Karena kan karena ini Milan itu kan pakai 1 striker tunggal. Dia kan gantian main dengan Giroud. Jadi ya 2 gol ini bukan sedikit. Walaupun dia penampilannya ada 7 penampilan. Tapi ini kan sebagai pemain pengganti atau di pertengahan dia diganti. Oke itu perbandingan antara striker-striker Serie A ya. Harusnya Berardi nggak aku mainkan karena dia bukan striker tapi pemain sayap, tapi nggak apalah karena aku lumayan suka sama Berardi dan ini juga ternyata dia fans Inter, siapa tahu musim depan diambil sama Inter. Oke, itu dulu untuk konten ngomongin kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.